mengakses Science Direct dan juga bagaimana cara pemanfaatannya dengan maksimal untuk Bapak Ibu melakukan riset dan juga perkuliahan ke depannya. Oke, izin sebentar. Baik, Bapak Ibu, kita sudah masuk ke dalam halaman Science Direct, merupakan produk dari Elsevier. Mungkin saya sedikit kenal sedikit apa itu Science Direct. Science Direct adalah sebuah website yang berisikan full text artikel di mana Bapak Ibu bisa membaca artikel, mengunduh artikel yang berisikan artikel-artikel ilmiah dari peneliti-peneliti di seluruh dunia dan juga berisikan atas multidisiplinary ilmu. Jadi mungkin salah satu kelebihan dari Science Direct pertama adalah kami memiliki lebih dari 27 juta artikel saat ini melalui website kami dan juga berisikan lebih dari 3.000 jurnal atau 3.000 sorry, lebih dari 3.000 jurnal. Dan juga kami saat ini juga dalam artikel-artikel dalam Science Direct itu juga berisikan artikel-artikel yang berkualitas tinggi di mana lebih dari 80% jurnal artikel-artikel yang dalam Science Direct itu merupakan Q1 dan Q2 lebih dari 85%. Hanya saya sedikit saja untuk Q3 dan Q4. Sehingga Bapak Ibu ketika memang melakukan akses Science Direct, itu Bapak Ibu akan sudah bisa mengakses artikel-artikel berkualitas tinggi yang Bapak Ibu bisa baca, untuk Bapak Ibu bisa mengambil ilmu, atau Bapak Ibu juga bisa juga dalam melakukan penelitian. Karena tentunya ketika kita mau melakukan penelitian, kita akan memiliki input yang memang baik, sehingga pada akhirnya output Bapak Ibu ketika melakukan publikasi juga publikasi yang baik. Tuh. Tentunya kita juga ingin juga punya publikasi yang memang masuk dalam jurnal-jurnal tinggi, tidak hanya mungkin hanya di Sinta saja, tapi juga semoga juga bisa juga sampai di jurnal internasional, Scopus, Trinas Scopus, yang mungkin tidak hanya di Q3, Q4, tapi juga sampai ke 1 Q2 dengan bantuan dari Bapak Ibu melakukan pembacaan dari Science Direct. Jadi mungkin tambahan awal seperti ini Bapak Ibu Science Direct. Jadi Bapak Ibu kalau ingin mengakses langsung saja masuk sciencedirect.com seperti ini. Dan Bapak Ibu bisa melakukan akses Sciencedirect ini dengan dua cara. Tuh. Jadi Bapak Ibu pertama adalah bisa melakukan akses dengan menggunakan akses namanya IP access. Yaitu Bapak Ibu tinggal datang ke kampus, lalu masuk ke dalam WiFi kampus, akses pada WiFi kampus, dan akan bisa langsung terkoneksi dengan sciencedirect.com ini. Jadi Bapak Ibu sudah bisa langsung mengakses dengan cara menggunakan WiFi kampus. Namun, Bapak Ibu pastinya juga ingin juga memiliki akses tidak hanya di kampus saja, tapi mungkin juga di luar kampus. Seperti itu. Jadi mungkin Bapak Ibu ingin melakukan pembacaan mungkin di rumah, di kafe, di kantor, atau dimanapun tempatnya. Bapak Ibu juga bisa mengakses halaman ini dengan namanya remote access. Dengan remote access ini, Bapak Ibu perlu melakukan dua tahapan terlebih dahulu. Tuh. Yang pertama, Bapak Ibu perlu membuat akun terlebih dahulu. Jadi kalau baru lihat sini ada di bagian kanan atas, ada yang bagian namanya orang di sini, namanya Perintah Hakim. Itu Bapak Ibu nanti klik terlebih dahulu. Kalau Bapak Ibu belum punya akunnya, itu akan namanya nanti saya adalah My Account di sini. Tinggal diklik saja dan Bapak Ibu tinggal membuat akun terlebih dahulu. Yang perlu dilakukan adalah memasukkan nama, nama depan, nama belakang, lalu juga masukkan email. Nah, email yang penting sini adalah menggunakan email institusi. Jadi menggunakan email yang domainnya Untidar. Jadi jangan menggunakan email domain Gmail ataupun Yahoo, karena tidak akan terdeteksi nantinya. Jadi Bapak Ibu perlu akun, tapi dengan menggunakan yang akun domainnya adalah yang akun domain kampus. Gitu. Pastikan juga ketika membuat akun emailnya, emailnya juga pastikan juga bisa diakses. Karena nantinya ketika membuat akunnya tersebut, itu juga nanti perlu Bapak Ibu melakukan verifikasi lebih dahulu, verifikasi di emailnya, klik verify, dan akan bisa terbuat akunnya. Seperti itu. Langkah kedua, Bapak Ibu setelah buat akunnya, Bapak Ibu tinggal masuk ke dalam halaman ini lagi, dan juga scroll ke paling bawah, dan akan Bapak Ibu bisa melihat yang namanya remote access. Bapak Ibu tinggal klik di sini remote access, dan Bapak Ibu tinggal masukkan saja untuk email yang sudah dibuat. Lalu tinggal klik submit and continue, nanti akan terdeteksi untuk email tersebut.
Tuh. Nah, untuk yang remote access ini, Bapak Ibu cuma tinggal klik saja saja, jadi tidak perlu melakukan setiap kali login. Jadi ketika memang sudah diklik submit and continue, akan sudah langsung terdeteksi sebagai remote access. Sehingga Bapak Ibu sudah bisa mengakses Elsevier Science Direct ini dengan dua cara dimanapun itu Bapak Ibu. Ketika Bapak Ibu sedang lagi di kampus, itu menggunakan wifi kampus akan terdeteksi menggunakan nama IP access. Lalu Bapak Ibu ketika lagi di luar, itu Bapak Ibu bisa juga melakukan akses atau mendapat akses secara namanya remote access. Jadi bisa digunakan secara dua-duanya. Tuh. Nah, yang membuat akun tadi kami sarankan juga untuk bisa dibuat meskipun Bapak Ibu sedang lagi di kampus, karena akunnya juga bisa digunakan untuk berbagai macam hal. Misalnya Bapak Ibu untuk bisa melakukan save searching historinya. Lalu juga mungkin kalau misalnya Bapak Ibu juga ingin membuat alert sehingga ada notifikasi ketika sudah ada artikel baru dari keyword yang Bapak Ibu masukkan juga bisa nanti. Seperti itu. Nah, saya sendiri Bapak Ibu itu memang berisikan multidisipliner ilmu. Di setidaknya saya ada empat bagian ilmu besarnya, yaitu adalah physical science and engineering, life science, health science, dan juga adalah social science and humanities. Di dalam topik-topik ini pun, subjek ini juga ada berbagai macam subtopiknya atau subsubjeknya. Misalnya di sini physical science ada misalnya chemical engineering, material science, mathematics, dan lain-lainnya. Life science misalnya ada agriculture, imunologi, neuroscience dan segala macam lainnya. Health science misalnya ada medicine, nursing, farmakologi dan lain sebagainya. Terus social science tuh misalnya ada business accounting, ekonomi dan juga social science dan lain-lainnya. Nah, Bapak Ibu saat ini sudah memiliki akses terhadap seluruh subjek ini, karena yang dilakukan oleh Untidal adalah yang memang film collection. Jadi memang bisa menggunakan akses berbagai macam subjek ini. Sehingga Bapak Ibu dengan prodi apapun itu bisa juga mengakses dengan subjek-subjek yang lainnya. Karena juga jadi penting buat Bapak Ibu, misalnya mungkin Bapak Ibu dalam prodi, let's say prodi teknik, mohon maaf saya kurang familiar dengan prodi yang ada dalam bidang, misalnya mungkin prodi engineering gitu. Tapi mungkin ada hubungannya dengan misalnya business accounting, itu Bapak Ibu juga bisa mengaksesnya. Karena memang hal ini yang kami juga encourage untuk Bapak Ibu bisa melakukan pembacaan di berbagai macam disiplin ilmu, sehingga nantinya ketika membuat publikasi, membuat penelitian, itu juga memiliki perspektif yang cukup beragam gitu. Nah, dalam hal ini juga Bapak Ibu juga bisa mengakses berbagai macam artikel sesuai dengan topik-topiknya tadi. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu belum mau melakukan pencarian, hanya masuk ke dalam halaman ini saja terlebih dahulu, bisa langsung coba-coba dulu untuk baca-baca artikel sesuai dengan subjek-subjek ilmu yang Bapak Ibu ingin lihat. Itu di sini ada beberapa artikelnya, artikel yang memang paling populer, paling banyak dibicarakan di sosial media, maupun publikasi-publikasi paling anyar atau paling baru di setiap bidang ilmu ini. Jadi Bapak Ibu kalau memang belum kepikiran mau searching apa, Bapak Ibu bisa langsung masuk ke dalam halaman ini saja terlebih dahulu untuk baca-baca artikel sesuai dengan bidang ilmunya. Nah, kita masuk ke dalam pencarian artikelnya. Ini adalah fitur utamanya dari Share Direct. Itu adalah kita melakukan pencarian artikel sesuai dengan topik yang Bapak Ibu ingin cari. Tuh. Jadi Bapak Ibu tinggal klik saja atau pilih saja topik yang Bapak Ibu ingin baca apapun. Tuh. Misalnya kalau di saya, misalnya saya mungkin terkait dengan sustainable finance. Tuh. Tinggal masukkan saja. Jadi hanya untuk field ini saja yang wajib untuk dimasukkan. Karena emang ini nanti kita akan cari. Tuh. Tapi kalau Bapak Ibu ingin mencari dengan lebih detail, dengan lebih supaya hasilnya mungkin lebih tajam, Bapak Ibu juga bisa masukkan dengan berbagai macam field-field yang lainnya. Misalnya nama jurnalnya, nama pengarangnya, ataupun juga misalnya kalau kita klik Advanced Search, itu juga ada berbagai macam lainnya. Misalnya tahun, volume, dan segala macam. Cuman kalau Bapak Ibu belum tahu, tidak ada masalah. Yang penting Bapak Ibu bisa masukkan dulu untuk topiknya atau nama terminologi yang ingin dicari. Seperti itu. Kalau kita klik search di sini, nah kan langsung kelihatan keluar untuk artikel-artikelnya. Tuh. Nah, kalau ada stable finance, itu terlihat ada misalnya 249.000. Mungkin Bapak Ibu nggak akan punya waktu untuk baca semuanya. Nah, mungkin kita bisa melakukan sebelum masuk ke hasilnya, mungkin Bapak Ibu bisa tajamkan terlebih dahulu dengan kita mainkan dulu filternya. Tuh. Saya ada baca filter yang saya sarankan untuk diubah. Pertama adalah tahun. Nah, tahun itu juga yang pengaruh untuk kita biasanya kalau pengen baca, itu kita pengen baca yang terbaru. Karena biasanya kita akan pengen dapat update ilmu yang memang saat ini atau kini. Jadi bisa masukkan tahunnya yang memang relevan. Artikel type ini juga jadi penting Bapak Ibu, karena saat ini yang dilanggankan oleh Untidar itu adalah memang artikel-artikel yang bentuknya adalah jurnal. Gitu. Nah, di kami kebetulan memang juga ada produk lain namanya buku.
Nah, jadi kalau misalnya bentuknya artikel type-nya buku, itu memang Bapak Ibu tidak bisa akses. Misalnya kalau ensiklopedia, book chapter, book review itu tidak bisa. Jadi Bapak Ibu bisa tinggal pilihnya adalah yang bentuknya jurnal, bisa review artikel, atau misalnya adalah abstrak. Nah, itu bisa untuk diakses. Tuh. Lalu juga nama jurnalnya kalau Bapak Ibu tahu untuk nama jurnalnya, dan juga yang penting juga Bapak Ibu, karena tadi saya sudah sebutkan di awal bahwa sebenarnya kami memiliki berbagai macam subjek area. Jadi kalian misalnya tadi kan terminologi sustainable finance itu mungkin bisa ditelaah dengan berbagai macam sudut pandang. Dari sudut pandang mungkin business management accounting. Dan mungkin Bapak Ibu adalah di sisi ilmunya adalah di sisi misalnya teknologi lingkungan atau agriculture. Jadi Bapak Ibu pastikan juga ketika subjek areanya itu juga dipastikan subjek area yang dipilih sesuai dengan bidang ilmu Bapak Ibu masing-masing. Dari sisi bahasa juga sebenarnya kami juga memiliki berbagai macam bahasa, meskipun 99% artikel kami itu berbahasa Inggris. Jadi bisa tajamkan, misalnya saya masukkan tahunnya 2026, lalu saya masuk artikel saja, dan juga misalnya saya pengennya adalah bisnis kerja kerja dengan bisnis manajemen accounting. Itu dari 249.000 result tadi, saat ini hanya tinggal 1.100 result saja. Jadi ya mas lebih tajam dan mungkin bisa juga lebih Kok. Ini resultnya seperti ini. Nah, Bapak Ibu bisa langsung apa namanya bisa langsung pilih saja mana artikel yang memang ingin dibaca. Nah, lagi sebelum membaca artikelnya, mungkin kami juga disarankan dari berbagai macam source yang Bapak Ibu bisa lihat di sini. Sini ada misalnya, oh ini ada tipe artikelnya, research artikel. Ini nama judulnya, ini nama jurnalnya, ini nama tahunnya kapan dikeluarkannya, dan juga nama-nama pengarangnya di sini. Gitu. Nah, untuk mengaksesnya, Bapak Ibu bisa langsung klik di nama judulnya, ataupun juga nanti bisa Bapak Ibu unduh dengan klik untuk view PDF. Tapi sebelum masuk ke dalam PDF atau pembacaannya, mungkin saya bisa sarankan juga untuk melihat dengan berbagai macam field yang ada di sini. Misalnya Bapak Ibu ingin baca dulu abstraknya, ini bisa baca abstraknya. Ataupun juga kalau ada abstrak, abstrak yang untuk gambar juga ada di sini. Ada ekstraknya juga untuk lihat apa keyword-keyword yang berhubungan dengan artikel ini. Ada figuresnya atau gambarnya kalau ingin lihat terlebih dahulu. Juga bisa diekspor juga ke dalam bentuk reference manager Bapak Ibu. Misalnya Mendeley itu juga bisa dimasukkan ke sini. Nah, ketika sudah akhirnya kita mantap dengan pilihan kita bisa pilih untuk si artikel yang memang kita ingin pilih. Misalnya tadi yang ini kita tinggal klik saja linknya dan kita bisa langsung baca. Jadi bacanya bisa langsung di link di website maupun juga dalam bentuk PDF-nya. Nah, saya bisa lihat juga di sini bahwa dalam bentuk linknya itu juga sebenarnya berbagai macam hal juga bisa dilihat di sini. Misalnya ada outline-nya, dia baru bisa langsung pilih outline mana yang ingin dibaca. Kalau ingin hanya melihat pembacaan sesuai dengan field-fields yang mungkin Bapak Ibu ingin tertarik. Misalnya Bapak Ibu hanya tertarik dari si metodologinya, dia bisa langsung metodologinya saja. Atau mungkin baca secara keseluruhannya. Lalu juga di sini kalau Bapak Ibu lihat, di sini juga ada bentuk-bentuk, sini ada nama-nama orangnya, itu bisa juga diklik juga di Bapak Ibu nih. Nah, ini sebenarnya juga tujuannya adalah Bapak Ibu kalau tertarik dengan misalnya artikel ini, dan Bapak Ibu ingin tahu lebih lanjut tentang artikel-artikel yang ditulis oleh orang ini, tinggal bisa klik juga gitu nih. Ataupun juga mau lihat juga misalnya kayak orang ini siapa sih dan segala macam juga bisa. Jadi juga membantu Bapak Ibu untuk melihat kredibilitasnya dan juga mungkin melihat juga hal-hal yang mungkin berhubungan dengan artikel tersebut ketika Bapak Ibu ingin mencari lebih lanjut. Setelah itu, misalnya juga ketika Bapak Ibu lagi membaca di sini, lalu melihat ada mungkin istilah-istilah yang mungkin Bapak Ibu cukup um, tertarik gitu. Itu Bapak Ibu bisa langsung tinggal saja untuk di select saja, misalnya Sustainable Marine Ranching gitu. Mungkin ini cukup menarik buat Bapak Ibu. Bisa Bapak Ibu search kembali. Jadi hal ini akan bisa juga membuat search yang tadi Bapak Ibu awal Sustainable Finance itu bisa juga masuk dalam search yang lainnya lagi. Jadi Bapak Ibu bisa melihat lagi untuk hal-hal lainnya di dalam topik-topik yang Bapak Ibu ingin baca. Terakhir di bagian abstrak, sorry di bagian references, di Bapak Ibu juga bisa lihat juga di sini ada referensi apa saja yang dipakai oleh artikel ini. Pun juga kalau memang artikelnya memang ada dalam size direct, Bapak Ibu juga bisa langsung masuk lagi ke dalam artikelnya dengan melihat view PDF-nya. Jadi bisa langsung terhubung dengan satu sama lainnya. Kalau Bapak Ibu ingin membaca lebih lanjut nantinya, misalnya mungkin mau di-save terlebih dahulu, itu bisa, tinggal langsung klik aja view PDF di sini, nanti tinggal di save saja ke dalam apa namanya device masing-masing. Gitu. Pun juga Bapak Ibu kalau ingin melihat, kalau misalnya Bapak Ibu merasa, oh ada berbagai macam artikel yang mungkin saya tertarik di dalam
artikel tadi, Bapak Ibu juga bisa klik beberapa hal untuk download secara bersamaan. Misalnya ada, oh ini saya nomor 3, nomor 4, nomor 5 mungkin tertarik. Itu kita bisa langsung download 3 artikel secara bersamaan, jadi tidak perlu download salah satu. Gitu. Cuman memang kami sarankan memang untuk apa namanya membaca atau mendownload juga secara hati-hati. Maksudnya adalah jangan sampai misalnya kita download terlalu banyak, bisa 1.000 artikel per hari per account gitu kan, mungkin nanti akan juga takut terblok. Jadi memang kami sebenarnya bisa membuka ini semua. Jadi Bapak Ibu bisa tetap tetap membaca, tetap download itu silakan saja. Cuman mungkin perlu juga dengan cara mindful, dengan juga cara kehati-hatian. Di Ibu nanti untuk membaca artikelnya itu sebenarnya seperti ini, cara sangat mudah. Jadi tinggal di search aja untuk terminologinya, tinggal nanti dibuka, dipilih artikelnya yang memang tertarik, bisa dibuka dengan langsung di website ataupun juga nanti bisa diunduh lalu dibaca kembali ketika Bapak Ibu ingin baca kembali di dalam apa namanya waktu senggangnya. Nah, selain daripada membaca artikel, mungkin saya juga bisa tunjukkan sedikit, Bapak Ibu, itu adalah eh, fitur lainnya dalam mencari topik. Bapak Ibu juga bisa mencari hal-hal sesuai dengan topik yang Bapak Ibu ingin lihat lebih lanjut. Kalau tadi kan Bapak Ibu kan langsung dapat artikelnya. Saya mungkin Bapak Ibu mungkin belum begitu sure dengan topik yang Bapak Ibu ingin lihat lebih lanjut, atau mungkin Bapak Ibu belum em, apa namanya belum begitu tahu nih, atau masih lagi cari inspirasi gitu. Nah, Bapak Ibu bisa langsung masuk ke dalam halaman ini, terus scroll ke bawah. Di sini kalian memiliki namanya browse by topic. Nah, di sini Bapak bisa melihat ada beberapa topik sesuai dengan bidang keilmuannya. Misalnya, mungkin saya tertarik dengan bidang keilmuan food science. Oh, ini adalah terminologi-terminologi yang sejalan dengan food science. Tujuannya adalah Bapak Ibu, tujuannya adalah untuk Bapak Ibu mungkin, oh misalnya mungkin Bapak Ibu sebelumnya belum memiliki minat terhadap suatu topik, nah Ibu jadi bisa tahu nih, oh kalau misalnya saya di prodi food science misalnya, ada berbagai macam artikel, ada berbagai macam topik di sini. Misalnya saya pengen tahu lebih misalnya alpha kasein gitu. Nah, di sini kan sudah langsung kelihatan nih, kalau alpha-kasein itu apa. Misalnya di sini ada definisinya, lalu juga di sini ada artikel-artikel yang berhubungan dengan alpha-kasein ini, dan juga bisa juga Bapak bisa lihat di sini ada juga terminologi-terminologi yang terkait dengan alfa kasein, misalnya ada kappa, bipolen, dan segala macam. Pun juga ada publikasi yang memang berhubungan dengan terminologi ini. Gitu. Jadi si yang tadi topik tadi itu bisa digunakan secara dua hal. Pertama adalah mungkin Bapak Ibu belum memiliki topik apapun, mungkin Bapak Ibu di satu prodi, tapi mungkin belum tahu nih mau nulis apa nantinya. Nah, itu bisa langsung klik di bagian topik tadi untuk melihat berbagai macam teknologi yang sejalan dengan prodi masing-masing gitu. Kedua adalah ini juga bisa digunakan untuk melihat definisi secara basicnya terlebih dahulu. Mungkin Bapak Ibu sudah memiliki suatu topik tapi pengen tahu dulu nih definisi secara dasar tapi seperti apa sih. Nanti bisa langsung lihat di bagian topik ini juga. Ketiga adalah Bapak Ibu ketika sudah memiliki suatu publikasi, suatu artikel, itu mungkin Bapak Ibu ingin mencoba publish di suatu jurnalnya kemana ya? Nah, Bapak Ibu bisa langsung lihat juga kepada publication ini. Supaya bisa tahu kalau saya udah punya artikel, saya mau tulis, saya mau publish di suatu topik yang sesuai, itu kira-kira di mana tempat publikasinya. Ini bisa digunakan seperti itu juga di dalam bagian yang apa namanya prospek topik tadi. Terakhir juga sih bisa juga ada juga subjek autornya. Subjek autor yang memang banyak menulis di dalam teknologi ini. Sehingga Bapak Ibu juga bisa ke depannya misalnya, oh pengen tahu juga artikel-artikel yang ditulis oleh orang-orang ini sesuai dengan topik masing-masing dan segala macam. Nah, bisa digunakan secara apa namanya, secara per subjek tadi. Lalu Bapak Ibu juga ketika mau menulis juga silakan saja untuk misalnya langsung menulis topik yang sesuai dengan sorry, men-search sesuai dengan topik yang Bapak Ibu sudah miliki. Gitu. Adalah fitur utama pertama dari Science Direct itu adalah untuk mencari artikel dan mencari topik sesuai dengan masing-masing bidang keilmuan atau minat masing-masing. Nah, yang kedua itu adalah sebenarnya mencari jurnal. Jadi, Bapak Ibu bisa juga lihat bagian paling atas, di sini ada namanya Journal and Books. Nah, ini adalah untuk mencari jurnal, Bapak Ibu. Maksudnya apa untuk mencari jurnal? Jadi, tadi kan ketika saya select ini sebenarnya digunakan untuk para peneliti.
Pertama adalah digunakan untuk bisa mencari sumber inspirasi, sumber citasi, sumber referensi, gitu. Dengan tujuan baca artikel dan segala macam. Tuh. Tapi yang kedua adalah sebagai peneliti, kita juga pastinya akan end up-nya atau pada akhirnya itu ingin memiliki artikel yang bisa dilakukan untuk publikasi. Gitu. Nah, di sini kami juga memberikan tools untuk Bapak Ibu bisa mencari jurnal-jurnal mana yang memang paling tepat untuk Bapak Ibu melakukan publikasi. Tuh. Jadi di sini kalian memiliki lebih dari 5.800 jurnal yang dibawa Elsevier gitu. Nah, Bapak Ibu tinggal pilih saja subjek area sesuai dengan subjek area dan topik dan sub subjek area yang sesuai dengan dari Bapak Ibu masing-masing. Misalnya di sini saya pakai subjek areanya adalah kalau saya Business Management Accounting karena emang saya background di situ. Lalu secondary subjek areanya maka saya pilih accounting. Lagi-lagi Bapak Ibu tinggal pilih saja sesuai dengan yang diminatin. Tuh. Ya, saya lihat bahwa sebenarnya oh ternyata ada 29 jurnal dari Elsevier yang memang bisa dimasukin dengan topik accounting gitu. Dan ini adalah tujuannya untuk kita bisa tahu nih masing-masing jurnal ini nanti bagaimana sih apa namanya detailnya kalau misalnya kita ingin melakukan publikasi di tempat-tempat tersebut gitu. Nah, mungkin juga sebelum saya masuk ke dalam setiap jurnalnya, saya juga menunjukkan juga bahwa di dalam Elsevier itu kalian memiliki beberapa macam apa namanya tipe jurnal gitu. Mungkin salah satu juga tantangan untuk para peneliti itu adalah ketika melakukan publikasi biasanya kita akan diminta namanya APC, Article Processing Charge gitu. Jadi biasanya mungkin ketika si peneliti untuk melakukan penelitian kita perlu juga mungkin membayar suatu fee gitu. Nah itu yang mungkin menjadi salah satu tantangan juga untuk para peneliti ini gitu. Sehingga memang kami di dalam jurnal ini kami biasanya memiliki tiga tipe gitu. Pertama adalah open access. Kalau open access adalah sebenarnya tipe jurnal yang dimana penelitian perlu bayar. Jadi tadi dikenakan APC tadi. Tuh. Tapi ada juga yang namanya subscribe dan complementary. Kalau yang ini, maka si penulisnya tuh nggak dimintain bayaran. Tapi yang nanti akan membayar adalah sebenarnya si para pembacanya. Jadi seperti Bapak Ibu saat ini, itu langganan Science Direct, itu adalah berarti ketika memang sudah langganan, itu bisa membaca artikel-artikel tadi. Karena memang si penulisnya tadi tidak membayar. Oh. Nah, cuma di kami itu mostly jurnal kami itu adalah yang tengah-tengah. Namanya adalah konten open access. Jadi sebenarnya hybrid. Itu dua-duanya itu diakomodasi. Jadi bisa open access, bisa juga subscribe atau commentary. Jadi penulisnya bisa memilih saya mau bayar atau tidak bayar. Oh. Pertanyaan lanjutannya adalah, oh kalau misalnya saya milih tidak bayar, mungkin nanti takutnya malah saya nggak keterima artikelnya, gitu. Mungkin ada kekhawatiran seperti itu. Nah, Bapak Ibu tidak perlu khawatir karena ketika nanti misalnya Bapak Ibu memilih untuk yang open access, nanti akan dipilih seperti ini Bapak Ibu, ada open access atau subscription. Nah, Bapak Ibu akan tanyakan pilihannya ini, itu adalah di ujung. Jadi ketika Bapak Ibu sudah melakukan submit artikelnya, lalu di-review, dan reviewernya sudah oke, sudah bisa oke untuk dipublish, baru di ujung akan tanyakan, ini mau open access atau mau subscription, mau bayar atau tidak bayar. Gitu. Sehingga hal tersebut tidak akan mempengaruhi keputusan Bapak Ibu untuk dipublish atau enggak. Jadi memang hal ini itu memang digunakan untuk bisa membuat Bapak Ibu terbantu juga ketika melakukan publikasi tanpa terbebani biaya dan juga tetap secara reviewnya tetap independen tanpa memang dipengaruhi oleh biaya. Nah, tadi ketika memang sudah milih jurnal, tadi ada pilihan jurnal ini, kita tinggal pilih saja Bapak Ibu mau jurnal yang mana yang kita ingin tahu lebih lanjut untuk kita tempat menempatkan nantinya untuk publish di mana. Gitu. Misalnya mungkin saya ingin tahu lebih misalnya Avast dan Accounting. Tapi setelah di sini, oh di sini ada nama jurnalnya, nah, site score-nya, ada impact factor-nya, dan juga kita bisa lihat juga berbagai macam hal di sini tentang jurnal tentang apa, scope-nya apa, dan segala macam, supaya memang kita juga bisa lebih detail ketika memang mau memilih suatu tempat publikasi. Tuh. Dan juga penting di sini adalah, ada juga di sini adalah kira-kira berapa lama kita mau melakukan publikasi di jurnal ini gitu. Adalah waktu rata-rata untuk melakukan publikasi, cuman memang bisa berbeda-beda tergantung per paper gitu. Bisa lebih cepat, bisa lebih lama. Nah, ya terlalu saja. Tuh. Nah, dalam tempat ini juga sebenarnya bisa lihat juga ada berbagai macam artikel-artikel
yang memang kita kelompokkan. Misalnya, publikasi yang paling baru, top cited, paling banyak visitasi, paling banyak di-download, ataupun juga most popular, itu adalah yang paling banyak dibicarakan di sosial media. Nah, hal ini bisa digunakan dengan dua hal, Bapak Ibu. Pertama adalah Bapak Ibu ketika memang tertarik dengan jurnal ini, Bapak Ibu jadi bisa tahu apa saja memang artikel-artikel yang memang sudah pernah dipublish di dalam jurnal ini. Jadi Bapak Ibu ketika mau juga aiming atau mau menuju juga pada tempat yang sama, Bapak Ibu jadinya bisa juga mengira-ngira atau bisa juga menyamakan atau bisa juga mematchingkan bagaimana Bapak Ibu cara menulisnya dengan publikasi yang sudah pernah ada di sini. Kedua adalah Bapak Ibu juga bisa mencari atau membuat juga citasi dari jurnal-jurnal ini. Gitu. Karena biasanya ketika memang kita menulis satu jurnal, itu biasanya mereka akan apa namanya? Mereka akan lebih suka ketika memang penulisnya itu mensitasi beberapa artikel yang bersumber juga dari jurnal tersebut. Jadi Bapak Ibu juga bisa melakukan hal ini ketika memang sudah menuju suatu tempat, itu Bapak Ibu bisa melihat lebih lanjut tentang jurnal ini seperti apa, dan bisa juga melihat-lihat juga berbagai macam artikel-artikel uh, publish di jurnal ini. Mungkin terakhir sebelum saya tutup itu adalah tadi ketika memilih jurnal, mungkin kesulitan juga yang terakhir adalah untuk menentukan beberapa jurnal ini itu ah, bagaimana sih jurnal ini, maksudnya ketika kita mau melakukan pembandingan gitu. Mungkin ketika kita salah satu kita klik mungkin akan cukup makan waktu juga gitu. Nah, yang terakhir kami juga memiliki fitur namanya Journal to Compare gitu. Nah, ini adalah kita bisa langsung tulis saja jurnal yang sudah kita mau untuk apa namanya kita bandingkan. Misalnya kita sudah tahu nama jurnalnya, lalu kita bisa bandingkan. Nah, kita bisa memberikan beberapa jurnal, lebih daripada dua itu bisa. Cuma saya contohkan hanya dua saja di sini. Nanti Bapak Ibu juga bisa langsung bandingkan saja. Oh, misalnya jurnal yang satu dan dua seperti apa, scope-nya seperti apa, impact factor-nya seperti apa. Lalu mungkin juga ada speed-nya. Bapak Ibu juga bisa bandingkan mana yang bisa Bapak Ibu akan pilih gitu. Lalu misalnya sini juga ada juga berapa kira-kira biayanya kalau kita perlu kan bayar pembayaran dan segala macam. Gitu. Jadi ini juga saya membantu juga untuk Bapak Ibu bisa ambil jurnalnya. Oh. Nah, mungkin itu sebenarnya tadi untuk science direct. Science direct sebenarnya tadi secara garis besar ada dua tadi. Pertama adalah untuk mencari artikel dengan pakai search bar ini, ataupun juga mencari dengan mencari topik per topik. Satu. Kedua adalah juga bisa untuk mencari jurnal untuk kita melakukan penempatan publikasi. Tuh. Mungkin saya sedikit juga tambahan selain dari para science direct ini yang terinclude dari link langganan Bapak Ibu semua, juga kami juga memiliki um, dua tools lainnya untuk Bapak Ibu juga menunjang penelitian. Pertama adalah Journal Finders. Tadi kalau Bapak Ibu juga sudah memiliki artikel dan mungkin juga sudah memiliki abstrak ataupun juga topiknya saja tidak masalah, Bapak Ibu juga bisa juga masuk ke dalam journalfinder.sv.com ini untuk mencari mana jurnal-jurnal yang mungkin paling tepat untuk topik Bapak Ibu semua. Misalnya topik tadi bisa di definition mungkin kita klik saja. Nah, kita bisa langsung memilih atau kita bisa menentukan juga judul-judul mana yang memang cocok nih dengan topik-topik ini. Tuh. Itu satu. Yang kedua adalah Bapak Ibu juga sebagai peneliti, tentunya kita juga pengen lebih advance lagi pengetahuannya. Bapak Ibu bisa masuk ke akademik.sv.com ini untuk Bapak Ibu bisa masuk ke dalam berbagai macam tools-tools on demand videos ataupun material untuk Bapak Ibu bisa advance atau menaikkan cara penelitiannya dengan lebih baik. Mungkin demikian yang bisa saya sampaikan di saat saya Telek ini. Semoga ini bermanfaat untuk Bapak Ibu semua dalam melakukan atau menunjang penelitian. Tadi terakhir, tentunya kami berharap, dari Safir pun juga berharap Bapak Ibu bisa melakukan dengan baik, bisa terus menggunakannya dalam sehari-hari, tidak hanya one time saja, tapi juga sudah bisa dilakukan terus-menerus. Karena sudah dilakukan oleh Untidar, semoga bisa terus-menerus dipakai, pemakaiannya semakin banyak, supaya nanti ke depannya terus-menerus akan dilakukan oleh Untidar. Mungkin demikian dari saya akan ke MC. Terima kasih.